Management System. Konten Management System yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan manajemen konten adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membangun, menambahkan, atau memanipulasi isi dari suatu situs website. Dengan menggunakan CMS, orang yang akan membuat website akan sangat dipermudah karena tidak dibutuhkan kemampuan atau penguasaan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. CMS akan memanjakan penggunanya karena orang yang akan menyusun sebuah website tinggal melakukan pengaturan sederhana. Ada banyak website yang bisa dibangun dengan menggunakan CMS, seperti website perusahaan, bisnis, organisasi, portal berita, aplikasi toko online e-commerce, website pribadi atau blog, sekolah, instansi pemerintah atau swasta, galeri foto, dan masih banyak yang lainnya. CMS ini penggunaannya lebih bersifat umum, yang artinya tidak terbatas pada suatu website tertentu saja. CMS bisa digunakan untuk mengembangkan website dalam bidang pendidikan, perusahaan, organisasi, ataupun hobi. Bagian B, tentang CMA, Content Management Application, dan CDA, Content Delivery Application. CMS terdiri dari dua elemen utama, yaitu CMA atau aplikasi manajemen konten dan CDA atau aplikasi pengirim konten. CMA berfungsi menangani pembuatan konten website sehingga user bisa menambahkan, mengelola, dan mengubah konten dengan mudah. Biasanya bagian front-end, CMS menggunakan editor WYSE/WYG yang bisa dimanfaatkan untuk membuat dan mempublikasikan konten di website. Kemudian CDA adalah back-end software CMS, berfungsi untuk menyimpan dan mengelola semua konten yang disimpan pemilik website melalui CMA dan mempublikasikannya agar bisa dilihat pengunjung. T. Fungsi Content Management System CMS. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa CMS akan memberikan banyak kemudahan kepada seorang yang akan membuat atau mengelola sebuah website. Dari situ dapat disimpulkan beberapa fungsi dari CMS, yaitu 1. Memberikan kemudahan orang yang akan membuat website, memberikan kemudahan dalam mengelola konten website, memberikan kemudahan dalam pencarian data yang ada pada website. Macam-macam CMS. 1. WordPress merupakan salah satu CMS yang bersifat gratis. Namun ada beberapa fasilitas yang dikembangkan oleh pihak ketiga yang mewajibkan untuk membelinya. Bisa dikatakan WordPress adalah CMS yang bersifat user-friendly karena dikenal mudah dalam penggunaannya. Saat ini, WordPress sudah banyak digunakan oleh organisasi, perusahaan, lembaga pendidikan, dan juga toko online. 2. Mambo. Mambo open source yang saat ini dikenal dengan sebutan Mambo adalah CMS yang bersifat open source atau free software, sehingga orang yang akan membangun website bisa mendapatkannya dengan gratis. Mambo banyak menyediakan komponen yang sering dibutuhkan oleh pengguna seperti komponen shopping chart, foto, galeri, forum, poll, calendar, website, searching, multibahasa, dan lain-lain. Mambo juga bisa digunakan di jaringan komputer lokal, sama seperti WordPress. 3. Joomla. Joomla adalah CMS yang bersifat open source sehingga pihak ketiga bebas untuk memodifikasi serta membuat komponen ataupun plugin. 4. Drupal. Drupal adalah CMS yang banyak digunakan oleh pengembang website. Drupal juga termasuk CMS yang free lisensi sehingga pengguna bebas mendownload dan menggunakannya. 5. Moodle. Moodle adalah CMS yang dikembangkan untuk dunia pendidikan. Banyak tenaga pendidik yang memanfaatkan CMS Moodle secara mandiri. Untuk menerapkan pembelajaran online, Moodle juga bisa digunakan dengan jaringan offline atau yang biasa disebut dengan jaringan lokal. 6. Blogspot. Blogspot adalah salah satu CMS gratis yang banyak digunakan oleh penggemar blog. Blogspot merupakan CMS yang bersifat sebagai catatan pribadi yang diunggah ke internet dan dikenal dengan nama blog. Dan Blogspot ini tidak bisa digunakan secara offline. Mendaftar blog. Salah satu syarat membuat blog adalah mempunyai email Google.
Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat blog. 1. Buka situs dengan alamat blogger.com. 2. Klik create your blog, lalu masukkan email dan password email. 3. Isi judul sesuai dengan konten yang diinginkan. Contohnya, dunia olahraga. 4. Isi alamat blogger. Contohnya, duniaolahraga.blogspot.com. Kelima, pilih tema. 6. Klik buat blog. 7. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Najara Barokah. Di sini saya akan menjelaskan cara mengisi blog. Pertama-tama buka situs dengan alamat blogger.com, kemudian masuk dengan mengklik sign in, lalu masukkan alamat email dan password. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi judul artikel atau judul postingan, lalu isi artikel pada tempat yang telah tersedia. Setelah dianggap cukup dalam penulisan, maka artikel tersebut sebaiknya dikelompokkan pada kategori-kategori yang sesuai. Langkah terakhir adalah klik publikasikan. G. Menambah animasi sederhana pada blog. Untuk menambah bagus tampilan dari blog, kadang diperlukan penambahan animasi. Macam-macam animasi bisa dibuat sendiri atau bisa mencari animasi yang tersedia di internet. Biasanya animasi yang ada di internet berupa kode HTML yang bisa dicopikan ke blog yang kita punya. Animasi bisa berbentuk jam digital, gerakan gambar, kartun, atau lainnya. Animasi bisa diletakkan pada beberapa bagian yang ada pada blog, misalnya pada area artikel, postingan, pada sidebar sebelah kiri atau kanan, dan juga bisa pada bagian lainnya. Kali ini akan ditunjukkan bagaimana cara menambah animasi pada suatu postingan. Jadi animasi nanti beberapa pada area tempat menulis artikel. Berikut langkah-langkah cara membuat animasi pada blog. 1. Cari kode animasi melalui mesin pencarian Google. Caranya adalah memasukkan kata kunci animasi bergerak atau blog pada Google. Setelah terbukti hasil pencarian bisa dipilih paling atas. 2. Setelah pilih paling atas, maka akan muncul sebuah halaman web yang berisi beberapa animasi bergerak beserta kodenya. Misalnya kita pilih animasi gambar bergerak penguin. Di situ ada gambar penguin bergerak dan di bawah gambar penguin area yang diberikan kotak ada kode HTML-nya. Kode itu yang harus dicopi. Nomor 3, buka blogger.com, kemudian login masuk ke blog. 4. Bukalah sebuah postingan artikel baru dengan cara seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Setelah terbuka halaman untuk menulis artikel, klik tombol HTML, maka pada area pengertian artikel akan terlihat kode-kode HTML. Setelah itu, pastekan kode HTML yang telah dikopi tadi ke area tersebut. Lalu klik terbitkan artikel tersebut. Bila dilihat akan ada animal penguin bergerak. Sekian, terima kasih.